Kalau bukan Abu Hurairah, wajah ilmu hadis di era Umayyah mungkin sangat berbeda. Ia dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Banyak orang heran, kenapa riwayatnya bisa begitu banyak? Jawabannya bukan sekedar ingatan kuat, tapi dedikasi hidup penuh. Ia selalu dekat dengan Nabi, dan memilih belajar saat yang lain sibuk berdagang. Setelah Nabi wafat, hadis belum dibukukan resmi seperti sekarang. Disinilah peran Abu Hurairah menjadi sangat besar. Ia menjadi jembatan antara generasi sahabat dan tabi'in. Pada masa Daulah Umayyah, kebutuhan menjaga hadis makin mendesak. Wilayah Islam meluas, tapi risiko salah riwayat juga ikut meluas. Hadis harus diajarkan cepat, tepat, dan bisa diverifikasi. Riwayat Abu Hurairah menjadi salah satu sumber utama yang paling sering dirujuk. Banyak tabi'in besar belajar darinya dan menyebarkan hadis ke berbagai kota. Dari majelis kecil, pengaruhnya menjangkau dunia Islam yang luas. Ia tidak bekerja sendirian, tapi perannya sangat menonjol. Di Madinah, ia menjadi rujukan ketika orang berselisih tentang hadis. Sebagian riwayatnya dibawa murid-murid ke pusat kekuasaan Umayyah. Dari sana, hadis ikut masuk ke ruang politik, hukum, dan pendidikan. Perannya penting, karena ilmu hadis saat itu masih sangat bergantung pada hafalan manusia. Dan Abu Hurairah dikenal punya hafalan yang luar biasa. Namun perannya bukan cuma menghafal, ia juga mengajar terus-menerus. Majelis ilmu seperti ini membantu hadis bertahan lintas generasi. Di era Umayyah, kebutuhan sanad mulai terasa semakin penting. Karena itu, riwayat dari sahabat besar seperti Abu Hurairah jadi sangat bernilai. Namanya muncul berulang dalam jaringan periwayatan awal. Itu menunjukkan betapa sentral posisinya dalam transmisi hadis. Memang ada perdebatan tentang sebagian riwayatnya. Tapi justru dari perdebatan itu ilmu kritik hadis berkembang. Warisan Abu Hurairah ikut mendorong budaya verifikasi, bukan sekedar menerima. Pada masa Umayyah, proses seleksi dan penyebaran hadis mulai makin terstruktur. Dan riwayat Abu Hurairah hadir kuat di tahap penting itu. Tanpa kontribusinya, banyak ajaran praktis mungkin tidak sampai seluas itu. Tentang ibadah, akhlak, doa, hingga kehidupan sehari-hari. Itulah kenapa pengaruh Abu Hurairah terasa jauh melampaui zamannya. Di balik nama yang sering disebut itu, ada kerja ilmu yang sangat besar. Abu Hurairah bukan sekedar periwayat, tapi penguat fondasi tradisi hadis. Dan pada masa Daulah Umayyah, fondasi itu mulai menopang peradaban ilmu. Jadi saat kita membaca hadis hari ini, jejak Abu Hurairah masih hidup di dalam